hilang ya? Oh, lampunya masih mati. Kita hidupin dulu yuk. Hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar pembelajaran 5 kisah teladan Ali bin Abi Thalib. Tapi sebelum kita belajar, kita seharusnya berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang kisah Ali bin Abi Thalib, sebaiknya kalian lihat dulu ya video berikut ini. Ali bin Thalib merupakan menantu Rasulullah karena Ali menikah dengan Fatimah. Beliau mempunyai julukan Haidar yang berarti seekor singa. Ayah dan ibu Ali berasal dari Bani Hashim. Ia merupakan putra dari paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Orang-orang Quraisy semakin hari semakin membenci Rasulullah. Mereka tidak ragu menyakiti bahkan membunuh siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Demi keselamatan para muslimin, Rasulullah menyuruh umatnya untuk hijrah ke Madinah karena mereka akan lebih aman di sana. Pada suatu malam ketika masih gelap gulita, tampak sekelompok orang-orang Quraisy yang membawa pedang dan tombak berkumpul. Mereka sedang mengelilingi suatu rumah yang saat itu ditempati oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy itu berencana untuk mengepung rumah Nabi Muhammad. Mereka ingin menangkap dan hendak membunuh Rasulullah di rumah itu. Namun mereka masih menunggu perintah dari Abu Jahal yang merupakan salah seorang pemimpin penduduk Mekah yang membenci kaum muslim. Sementara di dalam rumah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk berbaring di tempat tidur dan memakai selimut yang biasanya digunakan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Bakar mempersiapkan cara untuk keluar dari rumah yang sudah dikepung ketat oleh para orang Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan mukjizat yang menyebabkan orang-orang Quraisy itu tiba-tiba mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya bisa keluar dari rumah dengan selamat dan pergi meninggalkan kota Mekkah untuk hijrah ke Madinah. Ketika menjelang pagi, para pasukan Quraisy mulai terbangun keheranan. Abu Jahal yang juga kebingungan dengan segera memerintahkan untuk masuk ke rumah Rasulullah. Ketika sampai di kamar tidur, mereka menjadi sangat bersemangat karena mengira Rasulullah masih tertidur di atas ranjangnya. Mereka kemudian mengelilingi tempat tidur itu sambil membawa pedang yang terhunus. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Hai Muhammad, bangunlah, kami datang untuk membunuhmu." Ali lalu membuka selimutnya. Sontak orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah pun terkejut. "Aku bukanlah Muhammad yang kalian cari," kata Ali kepada para orang-orang Quraisy itu. Abu Jahal yang semakin marah membentak, "Hai Ali, kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia berada?" Ali menjawab dengan santainya, "Aku tidak tahu, semalaman aku hanya tidur di sini." Orang-orang Quraisy yang durhaka itu kecewa karena gagal membunuh utusan Allah. Mereka lalu meninggalkan Ali dan keluar dari rumah Rasulullah dengan tangan hampa. Di Mekah, Ali tinggal selama 3 hari untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, Ali ikut hijrah ke Madinah dengan berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Ia juga membawa 2 ekor kambing untuk membantunya membawa barang bawaan sekaligus untuk menghapus jejaknya agar tidak diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan dalam perjalanan hijrahnya bersama Abu Bakar, Rasulullah beristirahat sejenak di dalam Gua Thur selama 3 hari. Pada saat itu, hanya ada 4 orang yang mengetahui keberadaan mereka.
3 di antaranya adalah putra-putri Abu Bakar, yaitu Abdullah, Aisyah, dan Asma, serta satu pembantu mereka yaitu Amir bin Fuhaira. 6 dirham. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain. Di suatu siang, ketika Fatimah sedang memintal bulu-bulu domba, Ali masuk ke rumah. Ia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa saya makan?" Fatimah menatap suaminya lalu menggeleng. "Tidak ada makanan di rumah. Aku hanya memiliki 6 dirham dan uang itu pun akan aku gunakan untuk membeli makanan Hasan dan Husain." Ali tersenyum kepada Fatimah. Lalu ia menawarkan dirinya untuk membelikan makanan bagi anak-anaknya. "Ya sudah, kemarikan uangnya. Aku akan belikan mereka makanan." Setelah Fatimah memberikan uangnya, Ali langsung keluar rumah untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Ya Tuan, kasihanilah kami belum makan." Ali merasa iba, kemudian memberikan semua uangnya kepada si pengemis. Tidak lama setelah itu, Ali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Fatimah heran dan bertanya kepada Ali, "Mengapa engkau pulang tanpa membawa apa-apa?" Ali menjawab, "Sesungguhnya uang yang kau berikan sudah aku sedekahkan semua kepada pengemis yang tadi aku temui." Fatimah terdiam, namun raut wajahnya sedih. Ali yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat yang sedang menjual untanya. Laki-laki itu pun menghampiri Ali. "Wahai Ali, belilah untaku ini." Ali menggelengkan kepala. "Saya ingin membelinya, tapi saya tidak punya uang." Laki-laki itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, urusan uang belakangan." Lalu Ali bertanya lagi, "Memang berapa harga yang kau tawarkan?" Dan laki-laki itu menjawab, 100 dirham. Merasa harganya tidak terlalu tinggi, Ali akhirnya menyanggupi dan membawa unta itu. Ketika ia melanjutkan perjalanan, Ali bertemu dengan laki-laki lain yang tertarik dengan untanya. Laki-laki itu bertanya, "Apakah kau berniat menjual untamu? Aku tertarik untuk membelinya." Mendengar hal itu, Ali merasa senang. "Benar, aku jual seharga 300 dirham." Orang itu pun setuju dan memberikan uang sejumlah 300 dirham kepada Ali. Selanjutnya Ali melunasi harga unta kepada orang pertama yang menjual. Nah, anak-anak, dari video yang kita lihat, kita bisa mengambil keteladanan bahwasanya Sayyidina Ali adalah orang yang pemberani. Pemberani dalam hal membela kebenaran. Seperti contohnya kalau di kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari kita berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf. Nah, selanjutnya kisah teladan Ali adalah seorang yang dermawan. Adalah sikap seseorang yang suka memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Sikap dermawan ini sudah diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bersabda, "Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah." Maksudnya, lebih baik kita memberi daripada kita meminta-minta. Nah, anak-anak, sikap dermawan ini bagus sekali jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pembelajaran hari ini, Bu berharap anak-anak bisa menerapkan apa saja keteladanan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah ilmunya. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.